Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Nada Prida dari kelas 12 IS2. Di sini saya akan menjelaskan apa itu globalisasi. Di materi yang akan dibahas itu ada 3. Pertama, pengertian, kedua, syarat, dan ketiga ada dampak. Apa sih itu globalisasi? Mari kita bahas. Pengertian. Pengertian globalisasi ada 4. Yang pertama, globalisasi berasal dari kata globalization. Global artinya dunia, sedangkan lisation artinya proses. Yang kedua, globalisasi adalah kata yang terserap dari kata frasa global yang artinya meliputi seluruh dunia atau secara keseluruhan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Sedangkan menurut para ahli, globalisasi adalah suatu realitas sosial yang secara khusus berkembang dalam peradaban manusia secara global. Tahukah kamu jika seluruh aspek fundamental di dunia sedang terkontaminasi dengan globalisasi, mulai dari hukum, sosial, ekonomi, hingga budaya, semua merasakan efek dari globalisasi. Keempat, menurut Malcolm Matters, profesor sosiologi dari Universitas Tasmania, globalisasi adalah sebuah proses sosial yang berakibat pembatasan geografis pada keadaan sosial budaya menjadi kurang penting yang terjelma di dalam kesadaran orang. Jadi, yang dimaksud globalisasi adalah proses mendunianya suatu hal sehingga batas antar negara menjadi hilang. Globalisasi didukung oleh berbagai faktor seperti perkembangan teknologi, transportasi, ilmu pengetahuan, telekomunikasi, dan sebagainya yang kemudian berpengaruh pada perubahan berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat. Kedua, ada syarat. Adapun syarat-syarat yang mendukung terjadinya globalisasi adalah: pertama, adanya sarana transportasi dan komunikasi dan keadaan cuaca yang cukup memadahi. Kedua, keterbukaan masyarakat terhadap hal-hal baru. Ketiga, cara berpikir masyarakat yang ilmiah. Faktor-faktor yang menjadi pemicu terjadinya globalisasi adalah perkembangan teknologi informasi dan transportasi, kerjasama ekonomi internasional, kurangnya sumber daya alam. Globalisasi muncul karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan adanya akal yang dimiliki manusia membuat ilmu pengetahuan terus mengalami kemajuan. Penemuan teori oleh seorang ilmuwan pada suatu masa akan disempurnakan oleh ilmuwan selanjutnya. Ketiga, ada dampak. Dampak positif dan negatif dari globalisasi. Dampak positif dari globalisasi budaya tersebut diantaranya adalah perubahan tata nilai dan sikap masyarakat yang semula irasional menjadi rasional. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam beraktivitas dan mendorong untuk berpikir lebih maju. Dampak negatif globalisasi di bidang sosial budaya adalah meningkatnya berbagai macam gaya hidup modern yang merusak moral, kepribadian, dan budaya setempat. Contohnya adalah meningkatnya individualisme, sekularilisme, hedonisme, dan pragmatisme. Dampak. Ada 2 dampak. Dampak positif globalisasi adalah penyebaran nilai-nilai positif dari budaya asing atau percampuran budaya asing yang saling menguntungkan. Contohnya adalah model pakaian yang berkembang saat ini. Penyebaran manusia atau migrasi dari satu negara ke negara lain. Dampak negatif globalisasi. Pertama, pola hidup konsumtif. Perkembangan industri yang pesat di tengah globalisasi membuat penyediaan barang kebutuhan masyarakat melimpah. Kedua, sikap individualistik. Ketiga, kesenjangan sosial. Keempat, kurangnya peran masyarakat dalam penjagaan keamanan dan kedaulatan. Kelima, perubahan pola pikir masyarakat. Dampak negatif dari adanya globalisasi diantaranya, globalisasi mampu meyakinkan remaja Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa kemajuan dan kemakmuran. Hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri karena banyaknya produk luar negeri. Remaja lupa akan identitas diri sebagai bangsa Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Jalan-jalan ke Amerika, pulangnya beli good time. Terima kasih atas perhatian Anda, and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.